Inisiator Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat member Net 89, Gempur Net 89, BL Hadi mengaku sudah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait kasus robot trading Net 89. Menurutnya, atensi Presiden Jokowi sangat dibutuhkan karena kasus ini merupakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) dengan nilai mencapai 10 triliun rupiah. Yang terhormat Bapak Presiden, kami ingin melaporkan pelanggaran kemanusiaan kelas berat oleh PT SMI, kata BL Hadi kepada Tribun Network, Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Dalam suratnya, Gempur Net 89 meminta Presiden Jokowi dapat membantu para korban program withdrawal agar dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya oleh PT SMI. Kami berharap pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan oleh PT SMI yang berlarut-larut ini segera dihentikan untuk mengurangi dampak psikologis berupa stres, depresi akibat hilangnya harapan masa depan, ucap BL Hadi. Dia menegaskan penyelesaian dana yang disandera oleh PT SMI ini dapat mengurangi dampak ekonomi seperti merosotnya tingkat kehidupan, tergantungnya pendidikan anak dan jatuhnya kesejahteraan keluarga. Untuk mencegah dampak sosial besar, harapan kami untuk dapat merasakan progres bantuan dari Bapak Presiden. Terima kasih tak terhingga dari kami rakyat Indonesia, member Net 89, imbuh BL Hadi. Ketua Satgas Waspada Investigasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L. Tobing menyampaikan praktik investasi bodong telah merugikan masyarakat Indonesia hingga 117,4 triliun rupiah dalam 10 tahun terakhir. Tongam menjelaskan bahwa para penjahat investasi bodong ini selalu saja mencari modus baru. Kita tidak mungkin melarang orang untuk membuat aplikasi, situs atau mengirimkan SMA WA untuk penawaran, yang bisa kita lakukan membentengi diri sebenarnya, ucapnya. OJK, kata Tongam, sudah berupaya melakukan edukasi terhadap masyarakat agar memitigasi risiko dari perdagangan. Karena kalau mereka mengetahui risiko maka tidak mungkin mereka bertransaksi perdagangan di sana. Satgas investigasi bekerja bukan berdasarkan laporan tetapi kita melakukan sendiri sebelum ada masyarakat yang mendownload, ucapnya. Tongam menambahkan bahwa dalam 5 tahun terakhir OJK telah menghentikan 1093 kegiatan investasi bodong. Aksi massa Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat member Net 89, Gempur Net 89, menuntut PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) mengembalikan dana 200 ribuan member. Kasus investasi bodong setelah binomo masih marak terjadi dan tidak bisa dibiarkan para pelakunya. Kali ini korbannya robot trading Net 89 dengan jumlah mencapai 200 ribu member. Mereka menuntut dana triliunan rupiah yang tertahan oleh PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) agar dikembalikan. Ini kasus besar, menyangkut nasib 200 ribuan member, jika dihitung dengan anggota keluarganya bisa sekitar 1 juta jiwa, dan ada dana sekitar 10 triliun rupiah yang tertahan, kata BL Hadi, inisiator Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat member Net 89, Gempur Net 89. Gempur NET 89 meminta PT SMI dengan Komisaris Andreas Andreyanto dan Direktur Semilau agar mempertanggungjawabkan program withdrawal tarik dana semua member, RED, yang sudah berjalan 7 bulan. Kata BL Hadi, withdrawal tersebut tersendat dan tidak bisa ditarik di luar batas kewajaran. Hal ini yang menyebabkan penderitaan luar biasa para member karena hilang dana, hilang harapan, dan hilang masa depan, tuturnya. BL Hadi menyampaikan kasus penipuan robot trading ini sepatutnya menjadi perhatian pihak berwenang apalagi telah memakan banyak korban. Gempur Net 89 juga sudah melakukan aksi massa di Patung Kuda serta menemui sejumlah pihak berwenang agar kasus penggarongan duit rakyat ini tidak terulang. Sejumlah langkah telah ditempuh Gempur Net 89, antara lain beraudiensi dengan Komisi V DPR RI, Sesmenko Polhukam, Bapepti, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kami harapkan aksi massa dan teatrikal menjadi daya dorong percepatan penanganan dari Kemenko Polhukam yang dikomandoi Prof. Mahfud MD, tutur BL Hadi. Perlu penyelidikan menyeluruh. Komisi V DPR RI juga sudah menerima aspirasi dari Gempur Net 89 terkait permasalahan investasi robot trading yang dihadapi para member. Net 89 sendiri merupakan robot trading yang diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti, Kementerian Perdagangan, Kemendak. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sarmuji mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi V terkait aspirasi tersebut.
Beberapa catatan dan aspirasi yang disampaikan antara lain, kebijakan yang dikeluarkan regulator seharusnya lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, ujarnya saat rapat dengar pendapat umum dengan Gempur Net 89, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Sarmuji menyampaikan terkait permasalahan robot trading khususnya kebijakan withdraw, Komisi V DPR RI menilai terdapat kontradiksi kebijakan antara Bapepti dan Satgas Waspada Investasi, SWI. Untuk itu, diperlukan percepatan regulasi terkait robot trading yang memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagai pelaku investasi robot trading. Sarmuji menambahkan, perlunya dilakukan penyelidikan secara menyeluruh investasi digital forensik, dari pihak berwenang untuk mengungkap kondisi permasalahan yang dihadapi oleh member Net 89. Perlu ada upaya dari regulator, Bapepti dan Kemendak untuk mendorong pengembalian dana kepada member Net 89. Ini karena mitra kita Bapepti dan Kemendak, imbuhnya. Ingatkan skema ponzi hingga investasi bodong, Jokowi minta pengawasan OJK jangan kendur. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menekankan pentingnya peranan sektor jasa keuangan dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19, peranan sektor jasa keuangan masih menjadi krusial untuk mendorong kinerja sektor real nasional. Tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan, ujar Jokowi dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2022. Di tengah kondisi perekonomian yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian, Jokowi meminta pada sektor jasa keuangan untuk tidak semata-mata fokus meraup keuntungan. Apabila pelaku usaha tidak mendapatkan dukungan yang baik dari sektor jasa keuangan, dikhawatirkan praktik-praktik merugikan berkedok permodalan akan bermunculan. Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor real akan berpotensi memunculkan skema ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi, dan sejenisnya, kerangka model penipuan yang sangat merugikan masyarakat, tuturnya. Untuk mencegah bermunculannya praktik-praktik merugikan tersebut, Jokowi meminta otoritas jasa keuangan OJK memperkuat pengawasannya. Di masa sulit pengawasan tidak boleh kendur karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang berbagai kejahatan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat, ucapnya. Berdasarkan data OJK, realisasi pembiayaan sektor jasa keuangan, dalam hal ini sektor perbankan, mencatatkan pertumbuhan yang positif pada tahun lalu. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan, pada tahun 2021 kredit perbankan tumbuh 5,2% secara tahunan year-on-year, dengan NPL non-performing loan, yang terkendali pada level 3%, dan cenderung turun dari tahun lalu, di mana tahun lalu 3,06%, kata dia.